Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita bisa hadir pada kegiatan Karasek pada pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan senantiasa kita mengharap syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan yang saya hormati terlebih dahulu, yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB Bapak Dr. Asep Nurhalim LCM PDI, dan juga yang saya hormati pula Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB ada Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti SEM SC, dan juga yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini Ibu Yekti Mahanani SEM SC IBF. Dan juga tak lupa saya teman-teman yang saya banggakan pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya saya Muhammad Jidan dari Eksya 57 dapat menemani teman-teman sebagai Master of Ceremony pada acara Karasek pada pagi hari ini. Sebelum itu saya izin memberitahuan dulu ya alur untuk Karasek kali ini. Diharapkan juga teman-teman apabila ada tidak terkalangan jaringan bisa mengaktifkan kameranya dan juga menonaktifkan mic-nya selama acara berlangsung dan juga bisa melakukan sesi tanya jawab nantinya. Mungkin itu saja, mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah sambutan ya. Sesi selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen. Mungkin karena belum hadir, mungkin kita langsung lompat saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yekti Mahanani SEMSC IBF. Mungkin kepada Mbak Yekti, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Zaidan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah melalui forum online ini, bukan untuk apa-apa ya, untuk sharing ilmu. Dan tadi kalau kata MC untuk menonaktifkan mic selama acara berlangsung, nanti nggak ada yang nanya dong. Nanti Mbak di Q&A. Ya. Jadi nanti teman-teman boleh untuk bertanya ya di sesi yang sudah ditentukan. Atau ya kalau ada yang mau nanya via chat silahkan. Ya, ini adalah forum diskusi. Dan hari ini insya Allah saya akan memaparkan terkait apa yang sudah saya teliti di tahun lalu, yaitu tentang bagaimana kinerja zakat terhadap SDGs. Ada yang sudah ambil mata kuliah ekonomi pembangunan syariah? Ada yang udah dapat ada yang udah ambil? Ekonomi pembangunan syariah ya? 57 mungkin 57 saja. Sama mungkin 56 mungkin udah. Iya, 57, 56 ya yang ambil ya. Di sini ada 5 berapa nih? 57 ya? 57 ada nih, ada Gozi. Ada 58 juga kayaknya, Mbak. Ada Gozi, ada Olga. Kayak 57. Ada Anissa, Zahra juga. Baik, langsung saja ya. Jadi sehingga nanti waktu diskusi harapannya lebih banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, oke. Hari ini saya akan saya akan menjelaskan, memaparkan terkait bagaimana sih kinerja zakat, infak, sedekah khususnya ya terhadap kinerja SDGs. Dan penelitian ini dibiayai oleh UNDP.
untuk melihat case-nya adalah di Basnas. Oke, dalam pembahasan ini insya Allah akan terdiri dari 4 tahap. Ada pendahuluan, kenapa penelitian ini ada, metodologi, pembahasan, dan kemudian kesimpulan. Baik, langsung aja. SDGs. Ada yang tahu SDGs itu apa? Ada yang pernah dengar SDGs? Zidan, ada pernah dengar tentang SDGs? Dengar Mbak, dengar Bu, ada di Taman SDGs juga di PM. Oke. Ya, sekarang lagi ramai banget ya, bukan sejak ya Sustainable Development Goals ya. Ini adalah kalau di ekonomi pembangunan syariah kita mengenal tentang bagaimana kesejahteraan itu dihitung, salah satunya adalah dengan model GBES ya. Bu Leli beberapa pekan yang lalu juga sudah menjelaskan tentang model GBES sebagai alat ukur kesejahteraan. Nah, SDGs ini merupakan salah satu alat ukur kesejahteraan, tapi bukan sisi syariah karena tidak melibatkan unsur ibadah. Tapi SDGs ini merupakan alat ukur kesejahteraan untuk apa ya yang dicanangkan oleh PBB, dalam hal ini UNDP, United Nations of Development Program. Ya. Bisa. Oke. Ada 17 agenda SDGs ya, dari mulai sebenarnya sama ya, kesejahteraan kalau di SDGs ini diukur melalui 17 indikator atau 17 tujuan, mulai dari menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan, sampai adanya kemitraan untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, 17 agenda ini merupakan bagaimana kesejahteraan ini dibahasakan oleh SDGs. Ya, bagaimana suatu program itu dinilai tingkat kesejahteraannya melalui 17 indikator ini. Apakah SDG sesuai dengan syariah? Ya, penelitian sebelumnya, mulai dari penelitian dari Puskas Basnas di tahun-tahun sebelumnya menyebutkan tidak ada kontradiksi atau tidak ada yang bertolak belakang antara SDGs dengan ekonomi syariah, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan umat, mensejahterakan masyarakat. Ekonomi syariah dengan instrumen yang membantu mensejahterakan umat, bertujuan mensejahterakan umat, pun juga SDG sebagai indikator kesejahteraan, ternyata juga sesuai atau selaras jalannya dengan ekonomi syariah. Ya, sehingga bisa dikatakan ekonomi syariah dengan SDGs tidak ada yang berlawanan. Inline, selaras. Nah, oleh karena itu perlu kita cari tahu apakah instrumen ekonomi syariah yaitu zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan SDGs. Ya, harusnya sih sesuai ya, tapi coba kita lihat bagaimana ukurannya. Oke, oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan SDGs Impact Assessment on Islamic Social Finance. Ada 2 metodenya, melalui SDGs Impact Assessment Tool sama IPA, Important Performance Analysis. Sampel kajiannya melibatkan 30 wilayah ZCD. Ya, di Basnas itu ada lembaga program. Sebelumnya itu ada lembaga program. Jadi divisi yang dia adalah program. Namanya Zakat Community Development atau ZCD. Per 2020 itu ada sekitar 108 titik se-Indonesia. Nah, data ini kita cuma ambil sampelnya, yaitu sekitar 30 wilayah, untuk dilihat bagaimana pelaksanaan zakat community development terhadap keselarasan dengan SDGs. Ini untuk melihat bagaimana performa zakat, pengelolaan zakat, distribusi zakat di masyarakat. Oke, langsung di pembahasan. Oke, dari program ZCD yang sudah berlangsung di 30 wilayah ini, kita coba mengkategorikan bagaimana atau apa saja program-program yang sesuai dengan SDGs yang pertama sampai ke 17. Ya. Ingat lagi, ada 30 wilayah yang diuji.
Yang pertama, tujuan SDGs yang pertama adalah tanpa kemiskinan. Di sini program ZCD-nya Basnas dari 30 wilayah semuanya melaksanakan program untuk membantu mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Ya, ada banyak programnya, misalkan dari budidaya kerang, kemudian perahu tuna, bantuan ternak, sampai ada pengolahan nata de coco. Ya. Dan dampaknya juga lumayan bagus ya, berdampak positif karena bisa meningkatkan pendapatan mustahik. Kemudian SDGs yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan, ya. Bagaimana berarti program ZCD diharapkan untuk bisa mengurangi kelaparan yang ada di wilayah tersebut. Dan dari 30 wilayah ada 29 yang menyatakan program ini berdampak positif melalui beberapa program, ya. Misalnya ada pemberian sembako, kemudian pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, ada optimalisasi kebun di rumah, ya, seperti itu. Dan selanjutnya ada SDGs yang ketiga yaitu tentang kesehatan. Ternyata pemberdayaan zakat di ZCD itu juga menyasar untuk kesehatan masyarakat. Ada beberapa ada beberapa program yang dilaksanakan dari 25 wilayah. Di 25 wilayah di Indonesia dari 30 wilayah yang diobservasi, itu misalkan pembangunan MCK, pelayanan kesehatan gratis, ya, pelayanan kesehatan mustahik, dan juga ternak yang dibudidayakan, ya. Kemudian di sana juga dibantu untuk ke rumah sakit, nah, seperti itu. Dan masyarakat sangat terbantu dengan hal itu. Kemudian selanjutnya SDGs yang keempat adalah pendidikan. Ya. Kalau orang-orang yang tinggal, daerah-daerah yang di sana dilaksanakan program ZCD itu biasanya daerah-daerahnya rada terbelakang ya, tapi dia memiliki keterbatasan akses. Ya, sehingga di sini program ZCD, program zakat itu bisa dioptimalisasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa tersebut. Ya. Nah, di sini salah satu yang digunakan adalah untuk pendidikan juga. Ya. Biasanya pendamping ZCD itu ada juga yang mengajar TPQ di sana di rumah, di masyarakat, kemudian ada juga bantuan program pendidikan paket B dan C, tapi di ZCD tidak menyediakan beasiswa. Untuk beasiswa, biasanya ZCD akan mengusulkan atau merekomendasikan kepada beasiswa Basnas, gitu. Dan ini sangat dirasa berdampak positif. Ini yang juga sedang ya kalau di wilayah ranah konvensional adalah kesetaraan gender. Bagaimana program pemberdayaan perempuan itu juga bisa disasar atau dioptimalisasikan oleh zakat. Atau apakah pemberdayaan zakat hanya khusus buat bapak-bapak yang sebagai kepala keluarga? Ya, ternyata di program ZCD terdapat 19 wilayah yang di sana juga menyasar pemberdayaan untuk ibu-ibu, sehingga perempuan juga bisa mendapatkan kesetaraan ekonomi atau bisa membantu perekonomian keluarga. Bahkan katanya ada penyelam kerang yang ada di Demak kalau nggak salah. Jadi itu tambak kerangnya kan di laut. Nah, salah satu penyelamnya itu adalah ibu-ibu. Ya. Jadi tidak ada batasan gender dalam pemberdayaan ekonomi. Semua bisa untuk menambah ekonomi mereka asal mereka mau berusaha. Ya. Kemudian, air bersih dan sanitasi. Di sini dilihat untuk SDGs yang ke-6, tujuan ke-6 hanya 7 wilayah yang melaksanakan. Ya, hal ini menunjukkan bahwa air bersih dan sanitasi masih kurang menjadi concern terhadap
pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah. Pun juga sama untuk energi bersih dan terjangkau, hal-hal yang terkait energi, itu juga masih kurang disasar dalam pemberdayaan zakat, infak, sedekah. Selanjutnya, ya, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ini ada sudah banyak dilakukan juga di wilayah. Terlihat di sini ada 27 wilayah dari 30 wilayah, berarti lebih dari 80% wilayah sudah melaksanakan atau zakat sudah berdampak untuk memberikan kesempatan pada masyarakat, memberikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya, infrastruktur, industri, dan inovasi. Di sini terlihat hanya 3 wilayah yang memiliki dampak, ya, yaitu karena ada pengolahan minyak dan produk turunannya, pembangunan jembatan melalui Basnas, gitu kan. Dan itu cuma 3 wilayah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa untuk bidang infrastruktur, dana zakat, infak, sedekah belum banyak menyasar hal ini. Kemudian mengurangi ketimpangan, jelas ya, karena dengan program-program ekonomi yang ada, ketimpangan ekonomi bisa dikurangi ya di masyarakat. Hal ini terbukti hampir 50% dari wilayah itu mengakui bahwa terjadi pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Ya, selanjutnya adalah kota dan komunitas berkelanjutan. Ini juga masih sedikit ya yang ada disasar oleh dana zakat, infak, sedekah, tapi juga bisa dilakukan. Hanya ada 6 wilayah, sedikit sekali. Dan kemudian konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Ya. Ini adalah bagaimana pemberdayaan zakat, pemberdayaan ekonomi tidak hanya menyasar produksi saja, tapi juga bagaimana limbahnya, bagaimana pengolahan limbah dari apa yang sudah dimunculkan. Ya, misalkan daur ulang plastik, ya, daur ulang produk hasil pemberdayaan, kemudian produk-produk yang dihasilkan juga memiliki sertifikasi sehingga mudah untuk dipasarkan ke seluruh penjuru negeri. Ya. Itu juga merupakan salah satu bukti bahwa zakat bisa digunakan untuk pemberdayaan yang bertanggung jawab. Ada juga yang merawat cabai atau bertanam di kebun tapi tanpa pestisida. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada putih-putih di daun cabai misalkannya, kata pendamping atau kata sahabat ZCD atau ya sahabat ZCD itu orang yang bertanggung jawab di wilayah ZCD tersebut. Kata sahabat ZCD-nya, biasanya kami pakai rokok. Jadi kalau ada ulat, kalau ada hama di tanaman cabai, biasanya kami pakai serbuk rokoknya. Serbuk rokok. Hilang itu katanya. Ya, saya belum pernah nyoba sih, tapi menarik juga untuk bisa mengetahui cara-cara hal yang dekat dengan kehidupan ya, dengan sehari-hari. Ada 12 wilayah yang sudah mulai memikirkan atau memiliki produksi yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya adalah SDGs ke-13 yaitu tentang perubahan iklim. Adakah dana zakat berdampak pada perubahan iklim? Hanya ada 6 wilayah yang mengakui atau mendapatkan dampak dari zakat untuk perubahan iklim dengan cara desa siaga dan adanya reboisasi di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya menjaga ekosistem laut. Ya. Di sini hanya ada 7 wilayah, yaitu di sini wilayah pesisir aja, karena ya padahal sebenarnya untuk ekosistem laut ini tidak hanya laut aja, tapi perairan, sungai itu juga bisa. Jadi sungai sampai mengalir ke laut itu kan perlu kita jaga kelestariannya, jangan sampai ada sampah gitu kan, sehingga
Di sini ternyata dari 30 wilayah hanya 7 wilayah yang memiliki dampak dalam menjaga ekosistem laut. Kenapa? Karena 7 wilayah ini berada di pesisir laut. Apa yang bisa dilakukan dari dana zakat dalam menjaga ekosistem? Mereka biasanya merubah cara menangkap ikan dari yang awalnya pakai bom atau menggunakan perahu yang tidak ramah lingkungan menjadi menggunakan alat tangkap perahu yang lebih ramah lingkungan dan lebih besar. Dan ini adalah bantuan dari Basnas. Kemudian mereka juga diberikan mangrove untuk mencegah rusaknya pesisir karena abrasi air laut. Ya, hal ini dirasa sangat positif oleh 7 wilayah pesisir yang menjadi tempat kami observasi. Bagaimana dengan zakat terhadap ekosistem di darat? Ya, bagaimana zakat? Apakah ada pengaruhnya terhadap biodiversitas di daratan? Ya, karena dari 7 dari 30 wilayah itu adalah laut atau di pesisir, berarti sekitar 23 lainnya harusnya ekosistem daratan, harusnya zakat juga berdampak terhadap lingkungan itu kan. Tapi ternyata hanya ada 10 wilayah yang merasakan dampak zakat terhadap zakat infak sedekah terhadap ekosistem darat, yaitu melalui penanaman pohon untuk yang dilakukan oleh Basnas setiap Hari Pohon Nasional ya. Nah, kemudian dalam mewujudkan SDGs ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, di sini ZCD akhirnya ya memberikan banyak pelatihan ya, pelatihan kelembagaan, sehingga yang awalnya ada permusuhan karena ketimpangan sosial nih di wilayah di kampung tersebut akhirnya bisa dikurangi gitu gesekannya. Mulai ada koperasi ya, kalau di Bengkulu itu juga ada koperasi yang muncul, yang terbentuk khususnya yang terdiri dari petani-petani kopi. Akhirnya kelembagaan muncul sehingga ya timbullah perdamaian dan keadilan yang lebih kuat di masyarakat setempat. Nah, kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan jelas ya. Jadi wilayah-wilayah ZCD ya, ketika Basnas memiliki concern terhadap pengembangan wilayah-wilayah ZCD, mereka tidak hanya bekerja sendiri Basnas doang, tapi ada juga yang menjadi daerah percontohan, bahkan bekerja sama dengan universitas. Contohnya seperti ada di Tanah Datar Sumatera Barat, mungkin ada teman-teman yang dari sana. Itu ada salah satu wilayah di ZCD ya, mereka bekerja sama dengan Universitas Andalas. Ya, jadi ketika ternaknya ada apa-apa dari universitas bisa datang dan bahkan ikut mengamati. Tidak hanya itu, dengan dinas setempat itu mereka juga ada kerjasama sehingga bisa memunculkan perbaikan infrastruktur kepada masyarakat, sehingga secara positif tidak langsung zakat juga memiliki dampak untuk mencapai tujuan ya dari kemitraan. Ya, ini adalah selanjutnya adalah skor kinerja ya. Skor kinerja ini didapat dari pengolahan melalui metode importance performance analysis. Ya, di sini di mana kita lihat ya A1, A2 sampai seterusnya ini merupakan indikator yang dijadikan ukuran, dan indikator ini didapat dari peraturan pemerintah tahun 2018, yaitu bagaimana pengukuran terkait setiap poin SDGs. Karena SDGs ini adalah program dari Bappenas gitu. Ya. Bisa dilihat di sini overall semuanya sangat baik ya. Dari SDGs 1 sampai SDGs 4 pendidikan semuanya sangat baik. Alhamdulillah. Skornya di atas 8 pula ya. Nah, tapi ketika udah masuk ke dalam infrastruktur seperti air bersih, energi bersih, skornya jadi cuma baik aja ya.
Ini dari sisi penerima manfaat. Ketika udah masuk infrastruktur, penilaiannya jadi nilainya nggak sebanyak saat di SDG 1 sampai 4 tadi ya. Bisa dikatakan ini, kemudian ya komunitas ya nilainya baik gitu. Ini overall ya nilainya sangat baik kecuali hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Kenapa? Ya bisa kita tahu juga karena zakat sendiri itu sudah memiliki 8 asnaf. Tapi untuk pengelolaan infak sedekah, nah itu masih lebih bebas lagi. Baik, sehingga kita bisa melihat di sini importance performance analysis. Metode ini biasanya digunakan untuk melihat dan mengevaluasi program-program yang sudah dilakukan. Mana yang kiranya perlu ditingkatkan, mana yang perlu dikurangi. Ya, mana yang kira-kira nggak optimal. Teman-teman kelihatan nggak di sini ada garis ya? Di sini ada garis. Aduh. Di sini ada garis, ya garis red, ya kan? Ada garis, ada abu-abu sih memang warnanya. Dan di dalam di sini ada sumbu harapan dan kinerja. Ya. Jadi bisa dikatakan ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 1 ya berarti dia memiliki kinerja yang bagus dan harapan yang tinggi. Ya, berarti harapan udah sesuai dengan kenyataan. Harapan sudah sesuai dengan kinerjanya. Maka di kuadran 1 ini merupakan kuadran yang paling optimal atau kuadran yang nilai yang sempurna ada di kuadran 1. Gitu. Kalau kuadran 2 di sini menunjukkan bahwa kinerjanya tinggi tapi kinerjanya rendah ya. Di sini kinerjanya antara segini sampai segini. Sedangkan harapannya tinggi, harapan masyarakatnya tinggi. Nah, maka ini menunjukkan kuadran ini merupakan prioritas yang harus dibenahi. Ya, kuadran ini merupakan prioritas pembenahan karena masyarakat memiliki harapan tinggi, namun kinerja dari institusi masih kurang. Oke, selanjutnya kuadran 3. Kuadran ini adalah ketika harapan rendah, sedangkan kinerjanya sangat tinggi. Jadi boros dong ya. Harapan masyarakat nggak butuh, tapi kinerjanya bagus. Gitu. Jadi maka yang ada di kuadran ini bisa dikatakan sudah terlalu berlebihan, over, harus dikurangi, gitu ya. Dan di kuadran 4 ini, kalau teman-teman lihat, di sini memiliki harapan yang rendah dan kinerjanya masih rendah. Ya, ini adalah prioritas perubahan untuk setelah merubah dari atau setelah berbenah di kuadran 2, kemudian baru ke kuadran 4. Kenapa? Kok bisa sih harapannya rendah? Bisa jadi karena pengetahuan atau apa yang dirasakan oleh masyarakat kurang. Ya. Mereka juga belum begitu sadar terkait pentingnya, sehingga yang dirasakan masih kurang. Gitu. Ya. Kita lihat di kuadran ini, ternyata di kuadran 1 mostly yang sudah mendapatkan apresiasi dan udah optimal ya kinerjanya ada dalam pengelolaan zakat di masyarakat itu SDG 1, SDG 2, 3, 4, 5, ya, 5, 8, 10, 16, dan 17. Sedangkan yang harus dirubah, yang perlu dibenahi adalah SDGs ke-12. SDGs ke-12 tentang apa? Tentang iklim. Ya, perubahan iklim. Yang namanya masyarakat yang tinggal di wilayah khususnya pedesaan ya, mostly mereka akan bergantung dengan hasil pertanian. Dan hasil pertanian ini
biasanya bergantung oleh iklim cuaca. Sawah kalau biasanya waktunya misalkan cabai aja, cabai itu Pak mestinya ditanam saat antara bulan Desember gitu, antara bulan hampir akhir tahun, ya. Jadi karena nggak begitu banyak, pokoknya antara peralihan musim panas dengan musim hujan, gitu. Pun juga padi harusnya itu ditanam di musim hujan, gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba musim hujannya makin panjang, terus tiba-tiba musim kemarau, seperti apa? Nah, oleh karena itu menurut masyarakat patut ada program dari pemberdayaan zakat infak sedekah untuk iklim, penanganan iklim. Ya, selanjutnya 13 ya, SDGs ke-6, 7 ya, yang biasanya kaitannya tentang air bersih, sanitasi, ekosistem lingkungan, ekosistem perairan darat, ya, industri ya, industri yang berkelanjutan. Nah, ini ada di kuadran 4, yang artinya harapan masyarakat masih rendah. Kita perlu untuk cari tahu lagi kenapa ini masih rendah. Apakah karena masyarakat pada belum tahu pentingnya? Apakah masyarakat memang ini benar-benar tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ya? Perlu kita cari tahu. Gitu. Sehingga hasil kesimpulan ini menunjukkan bahwa hasil program kerja ZCD itu sudah relevan semuanya dengan SDGs. Pemberdayaan zakat melalui ZCD sudah mampu untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan SDGs, standar SDGs. Ya. Kemudian kegiatan yang dikembangkan oleh ZCD saat ini memang masih sesuai dengan pilar Basnas, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah sosial. Sedangkan kegiatan untuk lingkungan, industri, ya, ini masih kesadaran masyarakat sendiri masih rendah di situ, sehingga memang kinerjanya juga akhirnya rendah. Maka perlu untuk ditingkatkan. Karena ketika ada ya lingkungan, siapa sih yang nggak butuh untuk pembenahan lingkungan gitu kan di masyarakat. Ya. Mustahik banyak tinggal di pesisir dan pinggir hutan, ya, sebenarnya juga perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ekonomi sekaligus berperan dalam mengurangi kerusakan sumber daya di daratan maupun di pesisir. Ya, namun kegiatan ZCD saat ini masih fokus menyasar pada ekonomi sosial, kesehatan dan dakwah serta pendidikan ini, sehingga kurang menyoroti terkait dampak yang ditimbulkan dari melestarikan lingkungan gitu. Padahal mereka mustahik itu banyak yang tinggal di wilayah-wilayah yang dekat dengan hutan, pelestarian alam. Maka perlu untuk bisa juga mulailah ditingkatkan yang kurang-kurang tadi, ada beberapa SDGs yang skornya rendah tadi, bisa untuk mulai ditingkatkan. Begitu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Zaidan. Zidan, sorry. Baik. Baik, terima kasih Bu Yekti atas materinya. Mungkin untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan sesi Q&A ya, sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan ataupun ada tanggapan mengenai materi tadi bisa disampaikan, bisa melalui feature chat ataupun bisa melakukan dengan on cam ataupun on mic untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin untuk saat ini saya buka dulu untuk termin pertama itu 3 pertanyaan. Mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada teman-teman? Sebenarnya kalian ini udah semester depan
Zidan semester berapa? Saya semester yang akan datang ya, itu semester 5. Tingkat 3 ya? Tingkat 3 kan udah mulai bisa cari ini ya, udah mulai mappen ya? Ya, mulai. Udah mulai berpikir tentang tugas akhir ya. Itu bisa juga untuk mulai melihat bagaimana sih pendaya gunaan Islamic Social Finance atau dana sosial keuangan Islam ini dalam pelestarian lingkungan. Ya, banyak misalkan wakaf banyak, tapi untuk infak dan sedekah bagaimana? Kalau zakat kan dia udah terpatok ya 8 asnaf. Nah, bagaimana dengan infak, sedekah dan wakaf? Nah, apakah kita terus-terusan membuat alam apa ya? Kita cuek terhadap lingkungan kita, padahal kita memiliki dana yang bisa dialokasikan melalui dana sosial Islamic Social Finance itu untuk pelestarian lingkungan juga. Tuh. Nah, itu salah satu ide, maksudnya bisa jadi masukan untuk bagaimana pengelolaan ZIS ya. Bukan ZIS, ISWAF. Zakat udah ini. Yang saya diskusi dengan Pak Irfan, beliau ternyata tidak menentang atau zakat juga bisa untuk lingkungan asal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Jadi benar-benar ya kita bisa kok berproduksi atau melakukan produksi dan konsumsi tanpa harus merusak ya. Kita imbangi karena sebenarnya dana ini saya menyoroti khususnya lebih kepada tentang lingkungan ya. Karena dana untuk pelestarian lingkungan di negara kita, Indonesia itu masih sangat kurang. Bahkan nilainya lebih kecil daripada Malaysia. Nah, Malaysia seupil aja dia lebih besar alokasi APBN-nya lah, semacam APBN nasional budgetnya untuk alokasi hutan di Malaysia. Nah, di Indonesia lebih kecil lagi budgetnya. Makanya kita harus cari-cari ide bagaimana caranya. Apakah wakaf bisa? Makanya ada Pak Khalifah ya, dengan alhamdulillah ada hutan wakaf di Bogor, itu menunjukkan bahwa Islamic Social Finance itu berperan aktif juga terhadap pelestarian lingkungan. Karena wakaf lebih fleksibel dan juga sifatnya dia harus permanen kan, uangnya itu harus stabil, nggak boleh berkurang kan sampai kapanpun nilainya. Jadi selain berzakat, selain beribadah, kita juga bisa menjaga lingkungan. Hubungan kita sama Allah ada, tapi hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain, hewan dan tanaman juga terjaga. Ya, gitu. Silakan kalau ada teman-teman yang bertanya. Saya kayak sepertinya cukup jelas. Mungkin saya mau nanya ya, Bu. Mungkin dari saya pertanyaan tadi kan mengenai lingkungan ya dan juga JISWAF. Pertanyaannya mungkin karena emang sekarang lagi booming-boomingnya ya, kayak global warming gitu kan dan semacamnya tentang lingkungan gitu. Apakah kita nih sebagai ekonom robbani ya, mungkin ya calon-calon ekonom robbani, kita ini Mbak Bu, perlu adanya inovasi mengenai produk-produk itu, inovasi produk buat JISWAF gitu. Kayak misalkan tadi kan ada wakaf hutan ya di Bogor ya. Terus kadang mungkin ada infak sampah gitu mungkin. Terus ada zakat sampah, itu apakah kita perlu gitu Mbak untuk merintis itu dari sekarang atau bagaimana? Iya. Sangat perlu sekali. Ya. Kita juga inovasi terkait pendayagunaan ZISWAF ya, agar tidak hanya melulu digunakan untuk itu saja. Itu sangat perlu sekali. Apalagi kalau gini, dalam hal kebencanaan ya, saya pernah ada
penelitian di Purworejo. Di situ lahannya itu, di situ jalan untuk masuk ke desa itu hanya cukup untuk 1 mobil. Jadi kalau udah 1 mobil jalan, kami berharap bahwa tidak ada lagi mobil yang datang dari arah yang berlawanan. Karena kalau nanti sampai ada mobil lagi, nggak tahu siapa yang harus masuk jurang. Gitu, karena cuma 1. Dan untungnya yang punya mobil di wilayah itu cuma 1 orang di kampung itu. Desa itu pernah jadi terblow up ya, karena pernah ada bencana. Bentar ya, bentar banget. Ya, bentar. Jadi dana itu pernah desa itu terblow up karena ada bencana. Bencananya turun dari di tebing itu tiba-tiba ada longsor, dan padahal di situ udah banyak pohon di wilayah Purworejo itu, karena di daerah gunung. Ada longsor sampai ada sekitar berapa ya? 10 orang gitu yang tertimbun, dan sampai sekarang ya udah dimakamkan di situ aja. Gitu. Ada 4 rumah yang tertimbun dan beberapa korban juga di situ. Kemudian apakah bantuan hanya diberikan untuk masyarakat aja? Nah, harusnya enggak. Ya, apalagi korban bencana alam seperti itu. Sebentar ya. Ya, jadi harapannya adalah tidak hanya tidak cuma warga yang mendapatkan bantuan, tapi juga lingkungan yang rusak karena longsor itu merusak tumbuhan dan struktur tanah di situ, itu juga harusnya dapat penanganan gitu. Sehingga ya, pendaya gunaan siswa perlu ada inovasi. Wakaf aja ya, harapannya tidak hanya 3M, musola, madrasah, masjid. Musola, madrasah, apalagi satunya lagi yang biasa itulah makam. Harapannya wakaf tidak hanya berkutat di 3 hal itu aja, tapi juga ada banyak. Karena sesungguhnya hajat hidup orang banyak ya bisa kita optimalkan dengan wakaf, dengan ziswaf itu tadi. Itu Zidan. Sangat perlu inovasinya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kalau teman-teman belum ada pertanyaan, mungkin bisa sampaikan melalui chat WA-nya Bu Yekti ataupun nanti disampaikan nanti di kelas. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini mungkin saya cukupkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yekti telah menyampaikan materi yang sangat informatif dan sangat berguna bagi kita untuk sebagai ekonom reforman. Mungkin untuk sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Mungkin kepada Bu Yekti selaku pemateri, mungkin ini sertifikatnya, mohon diterima ya, Bu. Terima kasih Mbak Salma, Zidan, dan teman-teman yang sudah hadir. Baik, terima kasih Bu Yekti. Mungkin setelah sesi dari penyerahan sertifikat, mungkin kita dokumentasi dulu. Mungkin akan di SS langsung oleh Mbak Salma. Mungkin teman-teman yang tidak berkendala bisa on cam, bisa menyalakan kameranya dan menampilkan wajah yang semangat dan cantik dan gantengnya. Mungkin apakah sudah semua on cam? Apa masih ada yang ingin on cam atau sedang kerja? Oke, mungkin kita mulai untuk sesi dokumentasinya. Saya hitung 3, 2, 1. Oke. Udah ya Mbak ya? Udah. Satu lagi doang. Oke.
Oke. Terima kasih Pak Terima kasih Iqbal, Mbak bersama. Uji, sama Zidan, dan teman-teman Baik. semua. Baik, terima kasih Mbak Yekti. Kalau misalkan ada keperluan lain, Bu, bisa langsung live untuk Bu Yekti. Oke. Dan sekian, oh iya, terima kasih Pak Iqbal telah datang di Karya pada pagi hari ini. Dengan ditutupnya sesi dokumentasi, kita akhiri kegiatan Karya pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari materi tadi. Dan juga saya sebagai MC pada pagi hari ini mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik yang terucap maupun tidak terucap, baik yang terekspresi maupun tidak diekspresikan pada acara berlangsung. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Mbak Yekti, Zidan, Ya, teman-teman. mangga bersama.